Seperti apa hasil monitoring hari kedua PPKM darurat? Apakah mobilitas warga mulai bisa ditekan atau justru masih banyak celah yang longgar? Bagaimana pula memastikan disiplin protokol kesehatan dijalankan demi menurunkan angka kasus COVID-19? Kita bahas masih bersama Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander Ginting dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Iakmi Hermawan Saputra. Pak Alex, terima kasih masih bergabung bersama kami. Pak Hermawan, selamat malam, sehat? Selamat malam Mbak Sofi, sehat, Alhamdulillah. Ini kita ganti topik ya, Pak Alex ya. Pak Alex, jadi sudah 2 hari PPKM darurat ini dijalankan, ini akhir pekan. Bagaimana pantauan di sejumlah lokasi rawan kerumunan? Seperti apa fakta lapangan, pelanggaran PPKM yang masih terjadi, Pak Alex? Ya, pada hari kedua ini kalau kita lihat situasi dan suasana baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan berbeda dengan sebelum diterapkannya PPKM darurat. Itu bisa kita akui dan kita lihat. Walaupun di sana-sini masih terjadi pelanggaran ataupun terobosan yang dilakukan oleh warga, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja ataupun ketidaktahuan. Tapi yang jelas ada penurunan arus dan demikian juga ada penurunan dari volume kegiatan. Itu bisa kita lihat secara kasat mata, kita bisa lihat. Yang kedua, bahwa PPKM darurat ini kita lihat memang sudah tersosialisasi karena kita sudah banyak berbicara sebelum PPKM darurat ini dikeluarkan melalui instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 ya, di mana ada pembatasan kegiatan masyarakat untuk wilayah Jawa dan Bali. Kalau kita lihat di Mendagri tersebut, itu sudah semua jelas apa yang harus dikerjakan baik yang di level 3 dan level 4, bahwa di sektor-sektor yang esensial saja yang masih diberikan, itu pun dengan pembatasan yang ketat, dan tentu dengan alasan-alasan yang memang sudah diatur di dalam Inmendagri tersebut. Sehingga mungkin yang berjalan itu adalah mereka yang dalam hubungan logistik. Kemudian mereka yang dalam hubungan untuk dukungan untuk pelayanan kesehatan, dukungan untuk utilasi dasar, misalnya dia di PLN atau di PDAM, dan kemudian itu masih diperbolehkan, seperti misalnya untuk di keamanan dan di industri makanan. Tapi kalau misalnya itu mereka bekerja di supermarket, di pasar tradisional, toko kelontong, itu sudah ada kapasitas yang harus dilakukan. Misalnya operasionalnya sudah di pukul 20, dan kemudian kapasitas pengunjung juga sudah diturunkan. Nah, kecuali untuk apotek dan toko obat itu diberlakukan 24 jam. Tapi yang namanya toko obat dan apotek ya pasti punya pegawai. Dan pegawai itu belum tentu dia berdomisili di tempat toko obat atau apotek di mana dia bekerja. Bisa saja dia datang dari kecamatan yang berbeda atau dari kota madya yang berbeda. Tapi memang kan sudah diatur dalam satu aglomerasi, artinya sudah ada kemudahan bagi mereka yang di sektor esensial. Jadi ini mungkin yang sudah harus kita lihat, walaupun kita akui masih ada yang tidak tahu, dan tentu ini petugas akan mengingatkan mereka, mengkomunikasikan mereka bahwa kita sekarang ada di dalam era PPKM darurat dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan seluruh warga dan seluruh masyarakat. Itu dia, masih banyak yang belum tahu. Kalau misalkan yang belum tahu adalah masyarakat, masih bisa kita pahami karena memang kemarin keputusannya juga tidak butuh waktu terlalu panjang untuk memutuskan PPKM darurat. Tapi kalau kemudian ada pemimpin, misalkan di level manapun begitu, salah satu yang tadi kami sampaikan adalah lurah di Depok begitu yang justru di PPKM darurat hari pertama menggelar hajatan. Apa kira-kira yang akan dilakukan untuk hal ini, Pak Alex? Ya, tentu lurah di samping dia juga adalah sebagai komandan posko lurah untuk dalam PPKM Mikro, tentu dia harus memberikan teladan dan memberikan contoh. Dan tentu dalam hal ini atasan langsung akan bisa memberikan sanksi administrasi yang sebagaimana yang sudah diatur di Mendagri. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh komandan untuk PPKM darurat Jawa dan Bali, tidak ada tawar-menawar kalau terjadi ada pelanggaran. Karena ini adalah untuk keamanan dan keselamatan warga. Dan bukti kehadiran pemerintah untuk menjaga warganya. Baik. Pak Hermawan, apa yang bisa Anda sampaikan? Catatan apa saja yang Anda punya soal PPKM darurat di hari kedua ini?
Hari kedua ini tentu saja kita belum bisa mengevaluasi secara menyeluruh ya bagian dari efektivitas PPKM ini oleh karena bertepatan juga dengan hari akhir pekan sebenarnya ya, Sabtu dan Minggu. Sehingga aktivitas memang perkantoran dan juga sektor ekonomi tidak bergerak secara optimal di hari Minggu karena juga memang menjadi momentum orang untuk istirahat. Nah sekarang mungkin kita akan melihat bagaimana esok dan lusa ya di hari kerja, hari Senin, hari Selasa, apakah akan ada semacam penerobosan, kemudian pemaksaan beraktivitas, walaupun sebenarnya kan dari sektor formal itu kan ada WFH 100% dan sektor-sektor esensial dibatasi dengan ketat. Tetapi sebenarnya yang menarik yang harus kami tekankan di tahapan awal ini, PPKM ini harus diikuti dengan testing tracing yang masif sekali. Karena dampak dari PPKM ini tidak langsung kita rasakan dalam 1-2 hari ini. Kita baru akan melihat hasilnya itu pada 2 minggu ke depan. Nah artinya apa? Kalau sekarang juga diparalelkan dengan testing dan tracing yang masif, sebenarnya itu kita mampu mengukur resiko itu dengan precise, dengan lebih tepat. Tetapi jujur saja 2 hari ini kita memantau belum signifikan dari aspek testing dan tracing. Dan memang banyak sekali kendala. Kita ini kan seharusnya namanya testing dan tracing itu bagian dari active case finding ya. Menemukan kasus itu secara proaktif di lapangan. Tetapi model testing kita kan masih pasif sekali, di mana rumah sakit sebagai sentral layanan lah yang melakukan testing, itu pun sifatnya mengonfirmasi kasus yang memang antrian di rumah sakit membludak. Tetapi makna tracing itu sendiri untuk penyelidikan epidemiologi masih sangat lemah. Ini yang kami harap Pak Alex melalui teman-teman di birokrasi dan di Satgas COVID betul-betul mengonsolidasikan dan mendorong agar testing dan tracing ini berkali-kali lipat. Idealnya dengan kasus aktif kita lebih dari 270.000, Mbak Sofi, mestinya kita sudah ada di minimal 700.000 spesimen rate kita per hari. Kira-kira ini bagaimana cara mengejar ketertinggalan testing dan tracing? Karena sebenarnya makna efektivitas PPKM darurat itu bila testing dan tracing ini betul-betul memadai dan minimal terpenuhi. Kalau tidak, kita tidak melihat sebagai sebuah pilihan yang efektif di masa ke depan ini. Akan ditanggapi oleh Pak Alex sesaat lagi, saudara. Saya harus jeda sejenak. Tetaplah bersama kami. Sapa Indonesia Malam segera kembali.